Siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Saya sampaikan kepada siapapun, tugas ini tugas berat, tolong didoakan yang banyak mereka itu. Jangan dicaci dan diolok-olok. Doakan bupati kita, wali kota kita, presiden kita, semoga Allah beri hidayah, semoga Allah berikan bimbingan, semoga Allah berikan kekuatan. Kita doakan, karena tugas berat. Makanya kita termasuk rakyat khianat yang tidak pernah mendoakan. Doakan tolong minta kepada Allah. Kalau Allah berikan kekuatan, bisa saja berubah mereka yang lemah jadi kuat. Cuman kita pelit doa. Kita bisa mencaci saja, mengolok saja, tidak. Kita doakan. Karena apa? Berat jadi wali kota, berat jadi gubernur, berat jadi bupati. Kenapa? Tidak bicara amal baik. Mungkin kalau bicara, wah, kalau dia ikut andil dalam meramaikan masjid, ia dapat pahala. Iya, yang meramaikan masjid. Kalau gubernur, bupati itu ikut meramaikan masjid, atau kelihatan duduk ngaji bersama para jamaah semacam ini, kemudian dia sholat jamaahnya rajin di saf yang paling pertama, atau bahkan mungkin ini jadi imam dan sebagainya, Allah beruntung dia. Ini kalau kebaikan dia ikut andil, kalau enggak dapat apa-apa. Satu sisi. Di sisi lain, kalau ada, coba ini beratnya, mungkin setelah ini Anda dengar nggak berat cita-cita lagi jadi bupati. Kalau ada program kemaksiatan apapun bentuknya di kotanya, di pojok, kelap-kelip lampu bermaksiat di sana, dan dia punya kekuatan untuk menghentikannya, lalu dia tidak menghentikannya, dosa dia, biarpun dia lagi sujud di depan Ka'bah. Diberikan amanah pemimpinan ini sama teman-teman sekalian berat, gitu kan? Pemimpin negara itu luar biasa. Anda punya masalah dengan satu orang saja sudah cukup akan menghabiskan pahala kita pada hari kiamat, gitu kan? Bagaimana dengan satu negara kayak di Indonesia misalnya 200 juta lebih penduduk, itu luar biasa tanggung jawabnya, ya. Jadi jangan sampai ada pikiran hanya sekedar, oh yang penting nama saya tercatat sebagai seorang presiden atau menteri atau gubernur atau wali kota atau bupati atau RT, camat, lurah, apa saja, gaji dan segala macam, itu hanya fasilitas yang Anda diberikan untuk jabatan itu, tapi Anda punya tanggung jawab. Umar bin Khattab tidak pernah tidur, teman-teman, sampai beliau sudah keliling Madinah memastikan tidak ada yang butuh lagi, baru beliau tidur. Itu saking khawatirnya jangan sampai ada masalah pada hari kiamat. Nabi SAW pada saat beliau sudah sakit keras, beliau masih keluar ke masjid, lalu beliau masih mengatakan, ya, sesungguhnya siapa yang merasa aku masih punya utang, tagihlah. Kalau ada orang yang pernah aku zalimi, tuntutlah, ya. Yang pernah aku sakiti tubuhnya, maka ini, ya, pukullah, ini tubuhku. Seperti itu. Para Nabi SAW, siapa yang mau menuntut beliau? Tapi beliau saking tidak maunya ada hisab hari kiamat, dan juga bagaimana beliau menggambarkan bahwasanya pemimpin itu, penguasa itu bertanggung jawab. Ya. Ini penting sekali, teman-teman, untuk digarisbawahi. Jadi hati-hati sekali. Ya, Anda jadi pemimpin, hati-hati, itu bisa menjadi ajang pahala buat Anda yang Anda panen luar biasa hari kiamat, peninggian derajat Anda di surga, atau akan menjadi pencelaka bagi Anda. Nah, ini harus hati-hati. Ini cukup banyak bahasan tentang masalah bagaimana pemimpin yang adil dapat naungan Allah di hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah, sebagaimana hadis 7 orang yang akan dapat naungan Allah. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Lagi panas teriknya di mahsyar. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil, ya. Sebaliknya diancam, yang kata Nabi SAW, ya Allah, siapapun yang, ya, menaungi umatku ini dalam urusan mereka, kemudian dia berbuat baik, maka mudahkan urusannya. Kan kalau dia berkhianat, maka persulitlah dia. Jadi memang bisa menjadi ajang pahala yang besar kalau dia betul-betul menjadikan justru jabatan itu sebagai tugas amanah, maka Allah akan berikan dia balasan. Dan kalau dia khianati, maka akan jadi masalah buat dia. Kudeta Jokowi mulai tercium oleh Prabowo oleh Ida N. Kusdianti, Sekretaris Jenderal FTA. Menjelang dan pasca 100 hari kerja, Presiden Prabowo diwarnai dengan pembangkangan para menteri titipan Jokowi, dimulai dari Menteri KKP sampai lambatnya Baris Krim dalam penanganan pagal laut di wilayah Tangerang, Banten.
Langkah Kabarizkrim yang terkesan mengulur-ngulur waktu dan mencari celah untuk membebaskan Agwan dari segala kontroversialnya menuai banyak cibiran dari masyarakat. Mereka membandingkan dengan kasus pembunuhan yang sering bisa diungkapkan dalam waktu kurang dari 24 jam. Tapi publik tidak berhenti pada Kabarizkrim Polri mengingat Listio Sigit Prabowo selaku Kapolri adalah orang yang sangat patuh terhadap Jokowi. Bahkan menurut bocor alus Tempo, Jokowi sampai mengemis pada Prabowo agar Kapolri Sigit Sulistyo jangan berhentikan minimal 1 tahun. Kudeta Jokowi mulai tercium oleh Prabowo, oleh Ida N. Kusdianti, Sekretaris Jenderal FTA. Menjelang dan pasca 100 hari kerja, Presiden Prabowo diwarnai dengan pembangkangan para menteri titipan Jokowi dimulai dari Menteri KKP sampai lambatnya Barizkrim dalam penanganan pagal laut di wilayah Tangerang, Banten. Langkah Kabarizkrim yang terkesan mengulur-ngulur waktu dan mencari celah untuk membebaskan Agwan dari segala kontroversialnya menuai banyak cibiran dari masyarakat. Mereka membandingkan dengan kasus pembunuhan yang sering bisa diungkapkan dalam waktu kurang dari 24 jam. Tapi publik tidak berhenti pada Kabarizkrim Polri mengingat Listio Sigit Prabowo selaku Kapolri adalah orang yang sangat patuh terhadap Jokowi. Bahkan menurut bocor alus Tempo, Jokowi sampai mengemis pada Prabowo agar Kapolri Sigit Sulistyo jangan berhentikan minimal 1 tahun. Kudeta Jokowi mulai tercium oleh Prabowo, oleh Ida N. Kusdianti, Sekretaris Jenderal FTA. Menjelang dan pasca 100 hari kerja, Presiden Prabowo diwarnai dengan pembangkangan para menteri titipan Jokowi dimulai dari Menteri KKP sampai lambatnya Barizkrim dalam penanganan pagal laut di wilayah Tangerang, Banten. Langkah Kabarizkrim yang terkesan mengulur-ngulur waktu dan mencari celah untuk membebaskan Agwan dari segala kontroversialnya menuai banyak cibiran dari masyarakat. Mereka membandingkan dengan kasus pembunuhan yang sering bisa diungkapkan dalam waktu kurang dari 24 jam. Tapi publik tidak berhenti pada Kabarizkrim Polri mengingat Listio Sigit Prabowo selaku Kapolri adalah orang yang sangat patuh terhadap Jokowi. Bahkan menurut bocor alus Tempo, Jokowi sampai mengemis pada Prabowo agar Kapolri Sigit Sulistyo jangan berhentikan minimal 1 tahun. Kudeta Jokowi mulai tercium oleh Prabowo, oleh Ida N. Kusdianti, Sekretaris Jenderal FTA. Menjelang dan pasca 100 hari kerja, Presiden Prabowo diwarnai dengan pembangkangan para menteri titipan Jokowi dimulai dari Menteri KKP sampai lambatnya Barizkrim dalam penanganan pagal laut di wilayah Tangerang, Banten. Langkah Kabarizkrim yang terkesan mengulur-ngulur waktu dan mencari celah untuk membebaskan Agwan dari segala kontroversialnya menuai banyak cibiran dari masyarakat. Mereka membandingkan dengan kasus pembunuhan yang sering bisa diungkapkan dalam waktu kurang dari 24 jam. Tapi publik tidak berhenti pada Kabarizkrim Polri mengingat Listio Sigit Prabowo selaku Kapolri adalah orang yang sangat patuh terhadap Jokowi. Bahkan menurut bocor alus Tempo, Jokowi sampai mengemis pada Prabowo agar